Sobat Belajar semua di rumah. Gimana nih kabarnya hari ini? Tentunya semoga selalu sehat dan semangat ya. Dan hari ini bersama Karindi kita akan seru-seruan lagi membahas mengenai ini dia. Nah, apa ya kira-kira? 2030 Indonesia nih akan menghadapi yang namanya bonus demografi. Terus apa ya yang harus dilakukan? Nah, kita lihat dulu ya berikut fakta-faktanya. Ini dia. Yang pertama, jumlah penduduk Indonesia di tahun 2020 ini adalah sejumlah 268.587.016. Nah, artinya lebih dari 268 juta penduduk Indonesia yang terdiri dari 49%-nya perempuan dan 51%-nya laki-laki. Kemudian kita lihat bagaimana sih perbedaan rentang umurnya. Nah, kalau kita lihat di sini, di perbedaan umur, Indonesia lebih gemuk di bawah ya, sobat belajar. Nah, artinya apa sih kalau banyak yang gemuk di bawah nih? Artinya banyak ya jumlah anak-anaknya, apalagi kalau kita lihat nih, jumlah paling banyak ini antara umur sekitar 19-20 hingga ke umur 0 tahun. Nah, yang nantinya di tahun 2030 inilah jumlah yang paling banyak. Jumlah ini. Nah, nantinya jumlah ini di tahun 2030 akan berada di angka ini. Akan berada di posisi ini. Nah, ini artinya adalah jumlah penduduk yang berada di usia produktif lagi banyak-banyaknya ini di usia atau di tahun 2030. Kemudian selanjutnya, nah di sini artinya angka ketergantungannya akan rendah. Karena apa? Karena angka yang tergantung itu kalau kita bandingkan adalah 180 juta yang produktif dan 85 juta yang nggak produktif. Dan angka dependensi rasionya hanya senilai 44%. Artinya apa? Artinya antara 100 orang produktif dia akan menampung sebanyak 44 orang. Nah, jadi 2 orang yang produktif ini akan menampung 1 orang yang tidak produktif. Tentunya ini akan memberikan keuntungan buat Indonesia. Apa ya keuntungannya? Namanya juga bonus ya, pasti hadiah. Nah, kira-kira keuntungannya apa kalau Indonesia menghadapi bonus demografi? Nah, ini akan menjadi keuntungan tapi bisa juga jadi ancaman. Kenapa sih seperti itu? Karena apabila si penduduk ini kita persiapkan dengan baik, maka ini akan jadi keuntungan yang hebat buat Indonesia. Dengan cara apa sih kita bisa memberikan keuntungan tersebut? Kira-kira ini dia. Dengan cara 3E untuk memaksimalkan potensi anak muda menghadapi bonus demografi. Yang pertama adalah education atau pendidikan. Nah, dengan pendidikan yang cukup, ini akan mengasah soft skill dan juga hard skill anak muda nih. Karena dengan ini juga akan meningkatkan kualitas mutu pemuda Indonesia. Kita dapat mengeksplorasi alam Indonesia dengan lebih baik tentunya. Dengan adanya soft skill dan juga hard skill yang lebih baik lagi, ini juga akan memperbaiki kualitas dari manusia Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu employment atau lapangan pekerjaan. Nah, adanya jumlah produktif yang sangat banyak tentunya juga harus diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan. Semakin banyak lapangan pekerjaan, ini tentunya membuka peluang yang sangat besar untuk pemuda Indonesia itu sendiri. Kemudian, yang ketiga adalah engagement atau partisipasi. Jadi di sini anak muda juga harus dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam dunia sosial, politik, maupun bermasyarakat. Sehingga manusianya ini nggak pasif dan Indonesia terus bergerak. Karena dengan adanya percepatan gerakan yang lebih banyak, ini artinya Indonesia bisa lebih aktif dan lebih baik lagi. So, kamu udah siap belum untuk jadi bonus demografinya Indonesia? Dan kalau belum, yuk kita belajar. Dan karena belajar sekarang mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, halo sobat belajar semua yang ada di rumah. Tadi kita udah bahas mengenai bonus demografi. Lalu apa ya kaitannya dengan pelajaran hari ini? Tentunya sangat berkaitan dengan masalah kependudukan.
Karena hari ini kita akan belajar mengenai identifikasi masalah, penyebab, dan usaha mengatasi persebaran dan kepadatan penduduk yang tidak merata di Indonesia. Dan ini adalah materi pelajaran geografi kelas 11. Berikut adalah pernyataannya. Ini adalah 10 negara dengan penduduk terpadat di dunia. Ini yang pertama ada Cina, India, Amerika, Indonesia, Brazil, Pakistan, Nigeria, Bangladesh, Rusia, dan juga Jepang. Nah, di sini Indonesia ada di peringkat berapa? Indonesia ada di peringkat 4 di sini. Nah, artinya di sini Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak. Nah, yang mana jumlahnya adalah 4 dari terbanyak di dunia. Nah, artinya jumlah penduduk yang paling banyak ini harus kita maksimalkan. Bagaimana caranya? Dan banyaknya penduduk ini menyebabkan apa sih? Banyaknya penduduk di Indonesia ini menyebabkan berbagai masalah. Masalah kependudukan di Indonesia tentunya. Yang pertama adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Inilah poin yang akan kita bahas tentunya. Yang kedua adalah masalahnya jumlah penduduk yang sangat besar, yang bisa jadi kemungkinan ini bisa menjadi beban negara kalau tidak kita maksimalkan. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi. Adanya pertumbuhan penduduk yang tinggi ini juga berpengaruh terhadap adanya intensitas ataupun kapasitas yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Kemudian yang keempat adalah rendahnya kualitas penduduk. Kualitas penduduk yang rendah ini juga berpengaruh terhadap beban negara, karena kalau kualitas ataupun jumlah penduduk kualitasnya rendah ini juga berpengaruh kepada perekonomian bangsa. Semakin rendah soft skill-nya, perekonomiannya otomatis akan semakin turun. Nah, kemudian yang kelima adalah tingginya tingkat ketergantungan atau dependensi rasio, dan yang keenam adalah kepadatan penduduk. Nah, ini juga ya akan kita bahas ya sobat belajar. Berbicara mengenai persebaran penduduk di Indonesia sendiri, aku sediakan di sini ada peta persebaran kepadatan penduduk dalam jiwa per kilometer persegi di Indonesia tahun 2018. Di sini, jumlah yang berwarna hitam ini adalah yang paling banyak, yaitu jumlah penduduknya di atas 250.000 jiwa per kilometer persegi. Maaf, maksud saya adalah 250 jiwa per kilometer persegi. Jadi, setiap 1 kilometer persegi, jumlah penduduknya ini sebanyak 250 jiwa. Nah, namun, kalau yang berwarna kuning seperti ini contohnya, ini adalah jumlah penduduk antara 80 hingga 250 jiwa per kilometer persegi. Tapi, kalau yang berwarna pink ini, jumlah penduduknya ini antara 25 hingga 79 jiwa per kilometer persegi. Tapi kalau yang jumlahnya atau warnanya coklat muda ini, jumlah penduduknya ini kurang dari 25 jiwa per kilometer persegi. Sekarang kita lihat di sini, jumlah yang paling banyak ada dan terpusat di Pulau Jawa. Wow, kenapa ya? Dan Pulau Jawa sendiri ini menempati sekitar 50 hingga 60% jumlah penduduk Indonesia. Bisa kamu bayangkan kalau jumlah penduduk Indonesia tadi ada 268 juta jiwa, setengahnya aja ada di Pulau Jawa. Nah, artinya di Pulau Jawa sendiri ada sekitar 138 juta jiwa. Padahal pulau-pulau yang lainnya yang luas masih banyak yang kosong. Ada Sumatera, kemudian juga ada Kalimantan, Sulawesi, dan juga ada Papua. Lalu kenapa ya mereka pada suka di Pulau Jawa? Nah, dan bagaimanakah upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan ataupun kependudukan yang ada? Salah satu caranya adalah ini. Kita lihat dulu, di sini adalah aku sediakan beberapa provinsi dengan kepadatan penduduk yang tertinggi. Yang pertama ada DKI Jakarta, yang mana dalam 1 km persegi ini menampung sebanyak 15.328 jiwa. Jadi setiap 1 kilometernya ini menempati orang sebanyak ini. Otomatis ini kok bisa ya sebanyak ini? Kenapa? Bagaimana caranya? Karena di Jakarta ini banyak sekali perumahan-perumahan vertikal, yang ini sangat membantu untuk menghemat lahan. Kemudian yang kedua adalah Jawa Barat,
yang mana dalam 1 km perseginya dapat menampung sebanyak 1.320 jiwa. Nah, kemudian yang ketiga adalah Banten. Dalam 1 km perseginya mampu menampung sebanyak 1.238 jiwa. Kemudian dilanjutkan Yogyakarta. Dalam 1 km persegi terdapat penduduk sebanyak 1.174 jiwa. Dilanjutkan dengan Jawa Tengah, yang mana dalam 1 km persegi ini sebanyak 1.030 jiwa. Kemudian dilanjutkan dengan Jawa Timur, dalam 1 km persegi ini sebanyak 813 jiwa. Dan dilanjutkan dengan Bali, yaitu dalam 1 km perseginya sebanyak 718 jiwa. Nah, ini menunjukkan bahwa paling banyak nih ada di Pulau Jawa ya. DKI, Jawa Barat, Banten, DI Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ini semuanya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nah, ini artinya bahwa jumlah penduduk ataupun persebaran penduduk yang ada di Indonesia ini nggak merata nih. Kok bisa seperti ini? Kemudian bagaimana solusinya? Nah, di sini kenapa sih persebaran penduduk di Indonesia nggak merata? Ternyata dalam buku Dinamika Kependudukan tahun 2019 disebutkan bahwa secara historis yang pertama, kerajaan-kerajaan besar di masa lalu tuh banyak yang terdapat di Pulau Jawa. Nah, ini bahkan akan berpengaruh kepada angka kelahiran, kematian, dan juga konsentrasi penduduk. Dimana kalau di sebuah wilayah banyak kerajaan, otomatis di situ banyak terjadi aktivitas penduduk, banyak kelahiran, banyak kematian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, di Pulau Jawa dan Bali, kondisi sosial, kesehatan, kemudian juga sarananya ini lebih maju dibandingkan dengan daerah lainnya. Otomatis kalau tingkat kesehatannya lebih maju, angka kematiannya akan semakin rendah dan juga angka kelahirannya akan semakin baik. Ini menunjukkan bahwasanya di wilayah tersebut akan semakin mendorong jumlah kepadatan penduduk. Kemudian yang ketiga adalah perekonomian di Pulau Jawa dan juga Bali yang lebih baik juga mendorong banyaknya orang daerah lain untuk pindah ke wilayah tersebut. Jadi karena Pulau Jawa dan Pulau Bali ini ekonominya lebih bagus, kemudian juga dijadikan sebagai pusat rantauan atau masyarakat yang berada di luar Pulau Jawa ini tertarik untuk datang ke Jawa untuk memperbaiki taraf hidupnya. Nah, kemudian dari adanya persebaran yang nggak merata tadi, ini tentunya berdampak buat kehidupan kita. Ya kan sobat belajar? Nah, dampaknya apa aja sih persebaran yang nggak merata ini? Yang pertama ialah luas areal. Luas areal pertanian menyempit sehingga produksi pangannya menurun. Nah, kalau luas areal pertaniannya menyempit, produksi pangannya menurun, ini juga berpengaruh nih kepada kesediaan pangan. Bahkan Robert Malthus ini pernah menyampaikan teorinya bahwa kenaikan jumlah penduduk ini mengikuti deret ukur dan kenaikan jumlah pangan ini mengikuti deret hitung. Jadi akan ada suatu masa di mana jumlah penduduk yang sangat banyak ini nantinya tidak akan semuanya ini menerima makanan. Nah, ini tentunya sangat berbahaya ya sobat belajar untuk kehidupan kita di masa depan. Kemudian yang kedua adalah kelebihan jumlah tenaga kerja sehingga jumlah penganggurannya meningkat. Nah, ini karena sangat banyaknya tenaga kerja, otomatis jumlah penganggurannya meningkat dan bisa menimbulkan kriminalitas yang lainnya tentunya. Karena mereka juga ingin mendapatkan kesejahteraan hidup dan juga pekerjaan. Kemudian yang ketiga, kualitas penduduk semakin menurun karena adanya fasilitas kehidupan. Ini nggak mampu nih buat memenuhi kebutuhan penduduk yang begitu banyaknya. Adanya fasilitas umum dan juga fasilitas fisik yang bagus, yang banyak, tapi tidak mencukupi kepada seluruh penduduk. Akibatnya kualitasnya akan menurun. Ini juga cukup berbahaya untuk kita semua. Kemudian dampak yang selanjutnya adalah timbulnya berbagai macam masalah sosial di daerah yang padat penduduk. Bisa terjadi slum area atau wilayah yang kumuh, kemudian juga kejahatan, kemudian juga kenakalan remaja. Ini sangat rentan terjadi di wilayah yang padat penduduk dengan perekonomian yang rendah. Kemudian yang selanjutnya adalah perekonomian yang tidak merata. Karena banyaknya jumlah penduduk, persaingannya semakin ketat, maka akan ada kesenjangan yang lebih tinggi antara si kaya dan si miskin. Ini juga sangat berbahaya
akibat adanya persebaran penduduk yang tidak merata. Kemudian yang ketiga adalah upaya pelestarian budaya hanya akan terpusat pada satu tempat saja yang memiliki jumlah penduduk yang banyak. Nah, kalau jumlah penduduknya banyak, otomatis di situ akan terjadi pelestarian budaya. Nah, karena jumlah penduduknya banyak, adanya pelestarian budaya, tempat itu pun akan semakin berkembang budayanya karena semakin terkenal. Nah, ini dia menjadi salah satu penyebabnya. Kemudian yang keempat, sistem politik yang ada pun menjadi tidak seimbang. Karena terlalu padat di sebuah pulau, akibatnya mereka terkonsentrasi di sebuah pulau saja, dan pulau-pulau lainnya misalkan merasa tidak diperhatikan. Ini tentunya bisa menimbulkan berbagai macam masalah politik yang harus kita perhatikan bersama. Nah, kemudian ada juga loh beberapa cara untuk mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata ini dalam aspek sosial dan ekonomi. Seperti apa ya permasalahannya? Yuk kita cek bersama-sama. Ini dia, yang pertama adalah solusinya dengan transmigrasi. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan transmigrasi? Bahwa transmigrasi ini adalah perpindahan dari satu pulau ke pulau lainnya. Nah, biasanya dipindahkannya adalah dari pulau yang padat penduduknya ke pulau yang sepi penduduknya. Misalkan dari Pulau Jawa kita pindah ke Pulau Kalimantan, atau ke Pulau Sumatera yang lebih sepi, atau ke Pulau Sulawesi. Nah, kenapa sih tujuannya? Salah satunya adalah tujuannya untuk memeratakan jumlah penduduk. Nah, di wilayah transmigrasi ini biasanya mereka sudah dimodali dengan rumah, dengan pangan setiap bulannya, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu transmigrasi ini merupakan suatu peran yang sangat digencarkan oleh pemerintah kita. Dan beberapa di antara yang transmigrasi ini ada yang udah betah nih di luar pulau dan melanjutkan kehidupannya di luar pulau. Ini tentunya sangat membantu ya untuk proses pemerataan jumlah penduduk. Kemudian yang selanjutnya adalah meratakan pembangunan. Nah, kalau kita lihat nih, di sini antara Papua, NTT, Jawa, dan juga Kalimantan, ini sangat berbeda ya, senjang banget ya sobat belajar keadaannya, pembangunannya terutama. Nah, adanya pemerataan penduduk ini solusinya adalah untuk meratakan pembangunan. Jadi kita ratakan juga nih pembangunan, nggak hanya pembangunannya terpusat di Pulau Jawa, tapi juga di pulau-pulau lainnya seperti Kalimantan, Papua, dan juga NTT, sehingga masyarakat juga tertarik nih untuk datang ke wilayah tersebut. Kemudian yang selanjutnya ialah yaitu mengenai membangun industri kecil di pedesaan. Jadi industri-industri yang ada di pedesaan ini kita bangun, kita kembangkan untuk terjadinya kegiatan ekonomi yang lebih baik di sana, sehingga masyarakat cenderung untuk tidak pergi ke kota untuk memenuhi atau jumlah penduduk di kota ini semakin padat. Kemudian selanjutnya adalah memusatkan industri besar di daerah. Nah, adanya industri-industri besar yang diletakkan di daerah ini juga memicu adanya konsentrasi penduduk di daerah, sehingga pulau-pulau yang ada di Jawa ini tidak tepat atau tidak menjadi padat lagi, atau konsentrasi penduduknya lebih sedikit. Misalkan kita bangun sebuah industri ini di Kalimantan. Nah, otomatis industri ini membutuhkan yang namanya tenaga kerja dan juga pemasaran. Adanya tenaga kerja dan pemasaran, apabila di wilayah Kalimantan ini kekurangan, otomatis dia akan mencari yang dari pulau lainnya, dari Pulau Jawa misalkan, dan pulau-pulau lainnya. Kemudian yang kelima adalah penyuluhan kepada masyarakat. Nah, masyarakat ini juga perlu diberikan penyuluhan mengenai kepadatan penduduk dan apa sih dampaknya, sehingga mereka juga dapat mengantisipasi dan berpartisipasi aktif untuk pemerataan jumlah penduduk. Kemudian yang keenam selanjutnya adalah mengenai mengenai pengembangan kesenian daerah. Nah, adanya pengembangan kesenian di daerah-daerah tertentu ini juga akan berpengaruh kepada jumlah penduduk yang ada. Dengan meningkatkan pengembangan kesenian yang ada di daerah, ini akan menarik minat wisatawan misalkan untuk datang ke wilayah tersebut untuk menikmati kesenian tersebut, dan lama-lama wilayah tersebut bisa semakin berkembang dan dijadikan konsentrasi penduduk, sehingga jumlah penduduk yang ada ini semakin merata dan memperbaiki kegiatan ekonomi dan juga sosial masyarakat.
Nah, kemudian yang ketujuh adalah mensosialisasikan program keluarga berencana. Dari program keluarga berencana ini oleh pemerintah itu sendiri yang mengusung 2 anak lebih baik katanya. Nah, kemudian di sini di program keluarga berencana ini juga berusaha untuk memanfaatkan atau mengefektifkan jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk yang lebih sedikit, otomatis kualitas hidupnya dianggap bisa lebih meningkat, seperti itu. Kemudian juga pada program keluarga berencana ini juga menghentikan yang namanya ledakan penduduk, karena adanya ledakan penduduk ini sangat berpengaruh nih kepada kehidupan kita bersama. Kemudian yang ke-8, ini penting banget nih buat anak muda yang ada sekarang, bahwa menunda usia minimal kawin. Nah, di Indonesia sendiri sekarang undang-undangnya telah diperbaiki ya, yaitu dengan minimal usia menikahnya adalah 19 tahun. Nah, dengan usia 19 tahun ini diperkirakan Indonesia akan menjadi lebih baik, karena dengan menunda usia perkawinan menjadi 19 tahun, angka kelahirannya akan semakin mundur. Nah, dengan angka kelahiran yang semakin mundur, otomatis jumlah penduduk juga akan semakin sedikit. Dan dengan menunda usia minimal perkawinan juga akan semakin memberikan kesiapan di antara fisik, jiwa, raga, untuk ekonomi dan lain-lainnya kepada pasangan tersebut menjadi lebih matang. Nah, selanjutnya Sobat Belajar adalah memberikan pelatihan untuk menambah keterampilan. Nah, jadi masyarakat yang ada kita berikan pelatihan, kemudian juga kita berikan wawasannya untuk membuat keterampilan, sehingga apabila keterampilan itu bisa ada, ini bisa kita jual untuk dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan. Dan selanjutnya adalah membangun prasarana dan sarana di daerah pelosok. Nah, ini juga penting ya, sehingga daerah pelosok ini bisa terus berkembang dan juga bisa jadi aktivitas pusatnya penduduk, sehingga ini juga harus diperhatikan pembangunannya. Contohnya yang telah pemerintah kita lakukan adalah membangun infrastruktur di wilayah Indonesia Timur, yaitu tepatnya di wilayah Papua. Yang ini adalah salah satu yang contoh yang bagus, yaitu dengan memperhatikan atau meratakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah pelosok. Kemudian yang ke-11 adalah membuat program pinjaman usaha kepada rakyat kecil, sehingga saat mereka akan melakukan usaha, mereka memiliki modal untuk dikembangkan. Nah, kemudian yang ke-12 adalah adanya jaminan subsidi. Jadi beberapa sektor-sektor ekonomi seperti misalkan beras, BBM atau sebagainya, ini diberikan subsidi untuk masyarakat yang lebih kurang mampu atau berada pada ekonomi menengah ke bawah, untuk dapat menikmati hasil dari yang dimiliki pemerintah. Nah, jadi adanya jaminan subsidi ini juga penting adanya. Dan Sobat Belajar, tadi kita udah bahas banyak banget ya mengenai kependudukan, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, masalahnya seperti apa, dampaknya seperti apa, dan juga solusinya seperti apa. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab. Nah, di sini aku akan memberikan beberapa pertanyaan untuk Sobat Belajar semua yang ada di rumah, dan Sobat Belajar semua yang ada di rumah wajib untuk menjawab ya. Dan soalnya akan kita diskusikan bersama. Oke, berikut adalah soalnya. Seorang ahli kependudukan yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk akan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan produksi pertanian. Nah, tadi di sini sempat aku bahas nih mengenai jumlah penduduk. Ini ada seorang ahli yang menyatakan bahwa adanya jumlah pertumbuhan penduduk ini akan lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pangan. Nah, ini menurut siapa ya? Apakah menurut A, Thomas Robert Malthus, ataukah yang B, Homer Hoyt, atau yang atau yang C, E.W. Burgers, atau yang D, Edward Ullman, atau yang E, yaitu adalah Bartholomeus Dias. Nah, kira-kira tokoh yang berperan atau menyatakan bahwa nantinya di kependudukan ini jumlah penduduknya ini akan lebih banyak dibandingkan dengan pertumbuhan produksi pangan. Nah, siapakah? Apakah A, B, C, D, atau bahkan yang E? Nah, kira-kira siapa ya? Aku beri waktu 5 detik untuk menjawab. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dan jawaban yang paling tepat adalah ini dia.
Thomas Robert Malthus. Kenapa? Karena dia menyatakan bahwasanya jumlah pertumbuhan penduduk ini akan mengikuti deret hitung. Ini akan mengikuti deret ukur, maksud saya. Kemudian pertumbuhan jumlah pangan ini akan mengikuti deret hitung. Deret ukur itu yang seperti apa? Deret ukur itu adalah misalkan 2, 4, kemudian di sini 4 kali 4 adalah 16, 16 kali 16 adalah selanjutnya dan seterusnya. Namun, kalau deret hitung itu seperti apa? Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi misalkan di sini pada posisi 1 penduduknya jumlahnya 1, pangannya masih cukup 1, 2 juga masih cukup, ini 2. Kemudian pada saat jumlah penduduknya sudah mencapai di angka 4, ternyata kategori ketahanan pangannya hanya di angka 3. Nah, inilah yang diungkapkan oleh si Thomas Robert Malthus, bahwasanya nanti jumlah penduduk ini akan mengikuti deret ukur dan pertumbuhan produksi pangannya mengikuti deret hitung. Nah, kemudian kita akan bahas soal yang kedua, yaitu mengenai ini dia. Rasio ketergantungan penduduk suatu negara dihitung dari komposisi penduduk. Menurut apa ya kira-kira? Nah, tadi udah aku sebutkan juga mengenai rasio penduduk. Yang dijelaskan yang di bawahnya agak menggembung nih. Ini kira-kira berdasarkan apa? Apakah A umur, atau B jenis kelamin, atau C agama, atau yang D mata pencaharian? Nah, kira-kira yang mana ya? Apakah A, B, C, D, atau yang E? Nah, yang jawaban yang paling tepat kira-kira apa? Silahkan kamu simpan dan akan aku hitung hingga 5. Siap-siap di lock. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah siap untuk di lock? Udah ya? Dan jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah berdasarkan umur. Nah, jadi sobat belajar semua yang ada di rumah, untuk menghitung rasio ketergantungan jumlah penduduk ini dihitung berdasarkan umur. Umur yang tergantung adalah cara menghitungnya adalah dengan membandingkan jumlah usia yang non-produktif dibagi dengan jumlah usia yang produktif dikali dengan 100%. Nah, di sini akan ketemu berapa sih kira-kira perbandingan rasionya. Nah, kalau Indonesia tadi sendiri dibandingkan adalah sejumlah 44%, yang artinya dalam 44 orang yang berada pada usia non-produktif akan ditanggung oleh 100 orang yang berada pada usia produktif. Nah, ini harusnya menjadi dampak yang baik ya sobat belajar. Dan sobat belajar semua yang ada di rumah, ternyata pembahasan kita mengenai materi hari ini pada sesi ini aja. Jadi tetap jangan kemana-mana, tetap semangat dalam belajar karena kamu adalah tumpuan bangsa. Dan siap-siaplah untuk menghadapi dan jadi bonus demografi Indonesia. Dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.